الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل حين ووقت. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, kesempatan, kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa berhadir ke rumah Allah yang mulia ini. Selanjutnya juga senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan kehadiran beliau ke atas permukaan bumi ini, dengan perantaraan beliau kita mengenal yang namanya Islam, mengenal keimanan, mengenal al-haq, dan juga kita mengenal al-batil, sehingga kita tertuntun untuk menuju kehidupan yang membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang sangat agung yang senantiasa kita bersyukur adalah nikmat keimanan. Apalagi kita orang Aceh ini, alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah kita mendapatkan keimanan, keislaman dengan gratis tanpa perjuangan. Kita ditakdirkan lahir dari keluarga kita, ayah ibu kita yang Islam, sehingga kita otomatis Islam. Coba bayangkan di tempat-tempat, di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, di negara-negara yang kadang orang Islam harus berjuang mendapatkan keislamannya. Kadang dia harus bongkar Al-Quran, bandingkan dengan kitab-kitab yang ada, sehingga dia temukan, oh, Islam itu yang benar. Kita mungkin tidak sampai seperti itu. Ini sebuah kesyukuran yang selalu disampaikan oleh para dai di mana-mana. Maka pada kesempatan ini mari khatib mengajak kita semuanya merenung untuk menikmati. Dan juga dalam kesempatan ini kita senantiasa, Jumat ini adalah dalam rangka untuk bagaimana kita umat Islam senantiasa ada peningkatan dalam keimanan kita. Kita teringat sejauh mana sudah kita, di mana kita, sehingga setiap Jumat ada khutbah yang senantiasa bisa memberi manfaat kepada khatib sendiri dan juga jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keimanan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Pengenalan
Qul huwallahu ahad. Ini mungkin kita yang sudah berislam ini tidak terlalu ambil pusing persoalan ayat ini. Kita sudah paham, sudah masuk bahwa memang kita meyakini Allah itu adalah yang esa. Allah Samad. Allah tempat meminta. Semua kita sudah hafal ayat ini. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang ada di atas permukaan bumi ini, yang di langit dan dimanapun yang serupa dengan Dia. Kita sudah hafal ayat dan arti-artinya. Ya, tetapi kita cenderung sepertinya belum menyatu antara ucapan kita dengan pikir kita dan dengan amal kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kalau kita buka sejarah Islam, itu di masa-masa awal kita melihat banyak yang masuk Islam itu dari golongan strata rendah bawah, dari kalangan budak. Tapi apa yang didampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keimanan mereka begitu merasuk dalam jiwa mereka, masuk dalam pikiran mereka, terpatri lewat amalan-amalan keseharian mereka, sehingga membangun sebuah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang amat dahsyat, yang bisa menguncangkan kerajaan-kerajaan besar di masa-masa awal Islam. Dan memang keimanan, ketauhidan betul-betul tertanam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini patut menjadi perhatian kita semuanya. Karena Habib yakin betul, kalau keimanan ini sudah masuk ke dalam jiwa kita, ini akan terbangun sebuah kekuatan umat Islam. Konsep, saya kira konsep ekonomi yang bagaimana yang terbaik, mungkin bagi orang komunis mengatakan tidak seperti ini, bagi orang mereka mengatakan yang seperti ini, orang Soviet mengatakan seperti ini. Konsep negara bagaimana yang terbaik, yang republik mengatakan yang republik yang terbaik, kerajaan mengatakan kerajaan terbaik, yang model konsulat yang terbaik, dan lain sebagainya. Ya, maka Islam tidak menawarkan model-model. Islam adalah membangun jiwa, membangun keimanan. Kalau kita tarik konsep ekonomi Islam, paling sederhana, mencari, memberi. Kalau yang paling sederhana, kalau kita ada seperti itu dalam Islam ini, mencari, memberi. Tapi bagaimana kita diajak dalam agama ini dengan kekuatan keimanan yang sudah ada, kita berusaha semaksimal mungkin. Maka ada semacam doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan seterusnya, dari limitan utang. Jadi itu bagaimana supaya umat Islam ini kuat, punya kepribadian dalam berusaha. Tetapi pada sisi lain, umat Islam diarahkan supaya apa yang sudah didapat bisa berbagi. Ke depan ada semacam ibadah kurban. Ini juga konsep seperti itu. Hari Jumat kita ada challenge yang beredar. Ini konsep seperti itu. Dan tidak ada halangan bahwa yang berinfak itu harus orang-orang yang sudah golongan 4D dalam pegawai, atau harus direktur dalam perusahaan. Tidak. Tapi semua, apakah dia itu miskin, apakah dia itu kaya, dia berilmu,
Dia mungkin tergolong bodoh, tapi semuanya terpacu untuk berbuat dalam Islam ini. Maka keislaman, keimanan itu adalah milik kita semuanya, bukan milik orang-orang tertentu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketahuian ini perlu menjadi perhatian kita semuanya, karena kita bisa melihat dalam perjalanan sejarah. Kalau kita tidak peka dengan anak-anak kita, tidak peka dengan generasi kita, tanpa kita sadari, sedikit mereka menjauh. Maka sejak dini dalam keluarga kita harus selalu kita pantau. Sekalipun dia bersekolah agama, dia di pesantren, apalagi kalau dia di sekolah umum, harus menjadi perhatian kita semuanya. Kita harus melacak, menanamkan nilai-nilai kejujuran. Karena kalau iman ini sudah oke, nilai keikhlasan itu akan tumbuh. Nilai kejujuran akan tumbuh. Nilai persaudaraan akan tumbuh. Nilai kepedulian sosial akan tumbuh. Kenapa? Karena kita sudah yakin betul ajaran-ajaran yang digambarkan, diajarkan oleh Muhammad, diajarkan lewat konsep-konsep Al-Quran ini adalah sebuah kemestian, sebuah hal yang tidak perlu kita ragukan. Maka dalam urutan ayat sesudah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Islam, Dzalika al-kitabu la raiba fihi. Dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan. Seperti apa yang ada di dalam Al-Quran ini adalah sesuatu yang mesti harus kita yakini. Jangan kita ragu-ragukan. Maka keislaman itu, apalagi untuk anak-anak kita, mungkin perlu doktrin. Di masa-masa awal itu perlu doktrin. Kadang-kadang juga kita heran sesama kita, kadang hal-hal kecil kita perdebatkan, malah hal-hal yang sudah kita anggap baik kita perdebatkan. Saya masih ingat dulu di masa awal munculnya misalkan metode Iqra, cepat anak-anak bisa belajar, ada orang kita mengkritik dan sebagainya, atau mungkin yang menganggap metode Iqra hanya bagus, nyalakan metode Baghdadiyah dan sebagainya. Hal-hal kecil seperti ini ada juga yang saya dapat informasi selama ini kan di mana-mana kita tengok, di Aceh, di Indonesia, di Malaysia, ini sebuah gerakan anak-anak sejak ini sudah menghafal Al-Quran. Ini sebuah kesyukuran. Ya, kalau dulu mungkin kalau bulan Ramadan itu ada namanya para pesantren kilat, tapi 3 tahun belakangan muncul gerakan karantina, isinya itu menghafal Al-Quran, pendekatan dengan Al-Quran. Tapi ada juga yang mengkritik, untuk apa anak-anak kecil masih umur 4 atau 5 tahun dihafalkan Al-Quran, lidahnya masih itu mubazir saja, itu harus tanamkan nilai-nilai akidah. Ya, jadi kadang-kadang kita melemahkan. Satu kita harus dukung. Ini kita dukung, itu kita dukung. Supaya apa namanya? Inilah saling melengkapi. Ya, apalagi hari ini kita sudah lahir berbagai macam metode. Misalkan khusus untuk pengenalan tauhid, ya, penanaman tauhid. Ya, tapi hari ini banyak macam metode-metode yang diketemukan. Ya. Kadang-kadang kita harus bersyukur. Ya, metode-metode ini mendukung satu sama lain. Ada metode Asmaul Husna, atau mungkin yang semacam dari Aceh, itu di Maulud. Ini kan sebuah metode untuk mengenalkan Allah, mengenalkan sifat-sifat Rasul, siapa itu Rasul, apa itu kita kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Ini adalah upaya untuk memperkaya, memperkenal keislaman. Ya, maka kita ini perlu
pengawasan. Apalagi hari ini kadang-kadang anak kita di depan kita dengan di belakang kita sudah beda. Sudah banyak masukan-masukan. Maka kita juga perlu kebijaksanaan dalam berdakwah terhadap anak-anak kita, ya, atau anak-anak tetangga, atau murid-murid kita guru, mahasiswa-mahasiswi kita harus ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, maka kita sebagai guru itu harus pintar-pintar. Misalkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang bisa jadi mahasiswa itu pintar, mahasiswa itu pintar, murid kita pintar. Nah, sekarang kita harus pintar-pintar. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan mereka, apa yang kita inginkan bisa tertanam kepada mereka. Akan terjadi dalam proses dakwah. Maka dituntut bil hikmah, dengan bijaksana, dengan dasar keilmuan. Ya, untuk saat ini harus seperti itu. Kita mungkin orang tua tidak mampu mengotak-atik Android, tapi anak kita hari ini mungkin masih TK, sudah bisa mengalahkan kita dalam persoalan itu. Maka kata Rasulullah, "Allimu auladakum ghaira ma 'allimtum. Innahum khuliqu li zamanikum ghairi zamanikum." Ajarkan anakmu seperti kamu yang tidak diajarkan. Fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Karena mereka tercipta untuk satu masa ghairi zamanikum, yang bukan seperti zaman itu. Kita tidak bisa kita bersamakan. Maka terpaksa, saya kira hari ini konsep-konsep pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Ya, karena manusia juga berkembang, ya, lingkungan berkembang, itu otomatis. Ya, lingkungan itu berkembang otomatis, maka kita harus mengikuti. Maka konsep Al-Quran selamanya dia tidak akan pernah tidak sesuai dengan zaman. Pilihan bahasa Al-Quran itu luar biasa. Ya. Malah hukum-hukumnya juga luar biasa. Ada orang mungkin orientalis dan sebagainya, ada orang kita yang mungkin pikirannya macam-macam mengkritik isi-isi Al-Quran. Misalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perbudakan. Masa ayat-ayat dalam Al-Quran masih kok ada persoalan perbudakan? Kita tidak tahu bagaimana nanti. Hari ini kan sudah nampak ada manusia-manusia sudah bosan dengan teknologi. Ini kalau ikuti di antaranya kalau ikuti permainan orang Jepang, kadang mereka sudah bosan dengan teknologi. Akhirnya apa? Lomba banyak-banyak makan. Lombanya apa itu? Takeshi Castle, seperti itu. Dan pasti orang itu sudah bosan dengan teknologi. Satu saat bisa jadi mungkin tidak mustahil terjadi perbudakan kebalik misalkan. Dia tidak perlu mencari di antara hikmahnya. Ya, bisa juga dari hikmah-hikmah lain kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu mencari ayat-ayat ini persoalan perbudakan. Dan perbudakan dalam Islam itu selalu pembinaan arahnya. Bukan menyuburkan, tetapi bagaimana perbudakan supaya hilang dalam Islam. Ya, maka di awal kita katakan bahwa kekuatan Islam, maka di masa awal itu kekuatan dari budak-budak yang dimerdekakan oleh umat Islam pada masa itu. Kenapa? Karena memang nilai keimanan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya yang luar biasa. Ya. Sehingga lahirlah pernyataan satu ayat Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada mungkin orang ahli tafsir mengatakan bahwa ini ayat ini adalah pada masa para sahabat. Ada yang mengatakan bahwa ini memang orang Islam harus seperti ini. Cuma hari ini kadang-kadang kita sudah terdikotomi.
Kalau persoalan fisika ini bukan persoalan Islam, ini persoalan umum. Kalau persoalan kimia ini bukan persoalan Islam, persoalan. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, itu banyak sekali ayat-ayat tentang kealaman, ayat kauniyah. Ada yang mengatakan sampai 2/3 ayat dalam Al-Quran itu ada persoalan kauniyah, sama dengan persoalan apa namanya kisah, ya benar kisah dengan itu terpadu juga ayat-ayatnya. Dan kita melihat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan non-Muslim itu masuk Islam gara-gara mengkaji ayat-ayat ini. Kita melihat contoh misalkan dalam surah Mu'min, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Bagaimana digambarkan tentang proses embriologi dalam ayat tersebut, ayat 12 sampai 14 sama saya. Kemudian kedokteran akan berpikir ada konsep di zaman Rasulullah itu seperti itu. Sepertinya ada dokter yang bisa melahirkan teori seperti itu. Sampai ada istilah janin itu di masa awal itu alaqah, kalau bahasa Arab alaqah itu yang menempel, lintah, sama-sama lintah. Kok tahu? Tahu nggak kedokteran saya itu bahwa itu menempel? Kita akan belajar hal seperti itu. Menambah keimanan, menambah keyakinan bahwa Allah itu adalah super, Allah itu adalah maha segala-galanya. Konsep hujan, sebagai berbagai konsep keilmuan, konsep apa namanya itu, komunikasi dari akhbarina, dari pohon hijau ada api. Mungkin ada pemahaman sederhana bahwa dari pohon hijau itu nanti ada apa namanya ranting kering bisa dibakar. Tapi lebih jauh lagi para ilmuwan melihat bahwa beda dari akhdar ternyata dengan adanya pohon daun hijau bisa terjadi proses fotosintesis. Fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Panas. Ada yang mencoba menafsirkan persoalan-persoalan ayat, tapi menampakkan bahwa maka kita belajar Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, terutama ijaz ilmiah, mukjizat keilmuannya yang hari ini terbukti luar biasa. Ya, maka kita harus yakin betul, harus yakin betul, dan harus kita tanamkan betul kepada anak-anak kita nilai-nilai Quran, nilai-nilai ketauhidan sejak ini, sehingga Islam ini bisa lestari, terjaga, malah semakin kuat. Apalagi sinyal hari ini, ya, sinyal yang luar biasa menunjukkan kegemaran anak-anak kita dan juga dunia pendidikan hari ini. Kalau sekolah-sekolah baru, orang buat sekolah baru sekarang bagaimana berusaha supaya ada tahfiz Al-Qurannya ini supaya dia positif. Ya, mungkin supaya kita dulu kan ya, sulit mencari yang seperti itu. Saya dulu peserta Fahmil Quran di MTQ tahun 88 di Bandar Lampung. Itu satu orang pun tidak ada peserta hafal Quran dari Aceh. Sampai almarhum Ibrahim Hasan, dia tepuk kepala, malu saya dengan Gubernur Irian Jaya. Mereka ada hafiz, kita nggak ada. Maka sejarahnya berdiri Ulumul Quran di Pagarain tahun 89. Biasanya karena di Aceh tidak ada hafiz. Ya, tapi hari ini di Aceh tidak ada kampung yang tidak ada hafiz. Ini sebuah kesyukuran, maka kita harus mendukung. Kadang-kadang kelemahan anak kita, mereka dalam bergelut dengan teknologi bisa melemahkan keimanannya, terutama bergaul dengan HP. Maka kita harus mengatur anak-anak kita supaya bisa terhindar. Karena semakin hebat orang itu, semakin hebat tantangannya. Semakin canggih orang, semakin canggih tantangan. Maka kita harus bantu generasi anak-anak kita, keluarga kita sehingga selamat nilai-nilai keimanan atau tidak ini bisa kita jaga bersama. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala fi kitabihil karim yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat